Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Leonarda Cicilyahoja dengan NIM E1A1230020. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem operasi. Jadi poin pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi atau pengertian dari sistem operasi itu sendiri. Jadi, sistem operasi atau OS adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai perantara atau penengah antara perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem operasi juga mengelola sumber daya komputer seperti memori, CPU, dan perangkat penyimpanan, dan menyediakan antarmuka pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Jadi di sini poin keduanya yaitu tipe-tipe dari operasi sistem sendiri. Jadi di sini yang pertama berdasarkan penggunaannya. Dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama sistem operasi desktop. Ini dirancang untuk digunakan pada komputer pribadi atau PC dan laptop. Contohnya bisa kita lihat seperti Microsoft Windows, MCOS, dan Linux. Jadi yang kedua yaitu sistem operasi mobile. Jadi sistem operasi mobile ini dia dirancang untuk digunakan pada perangkat mobile seperti smartphone dan tablet. Contohnya bisa kita lihat pada Android, iOS, dan Windows Phone. Terus yang ketiga ini ada sistem operasi server. Sistem operasi server ini dirancang untuk digunakan pada server yang menyediakan layanan kepada komputer lain. Di sini contohnya seperti Windows Server, Linux, dan MCOS Server. Jadi yang terakhir yaitu yang keempat, sistem operasi tertanam. Jadi sistem operasi tertanam ini dirancang untuk digunakan pada perangkat tertanam seperti router, smartwatch, dan mobil. Contohnya termasuk Linux, FXWorks, dan KNX. Jadi yang kedua berdasarkan lisensinya. Jadi berdasarkan lisensinya itu terdiri dari yang pertama sistem operasi open source. Jadi sistem operasi open source ini adalah kode sumbernya tersedia secara bebas dan dapat diubah sesuai oleh siapa saja. Jadi contohnya yaitu termasuk Linux dan Android. Jadi yang kedua sistem operasi berpemilik. Jadi yang dimaksud dengan sistem operasi berpemilik ini kode sumbernya dimiliki dan dilisensikan oleh perusahaan tertentu. Contohnya termasuk Microsoft Word, Microsoft Windows, dan MCOS. Yang ketiga berdasarkan fitur-fiturnya. Terdiri dari beberapa bagian yaitu sistem operasi multitasking. Yang dimaksud dengan sistem operasi multitasking ini memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa program secara bersamaan. Yang keduanya sistem operasi multi-user. Jadi di sini memungkinkan beberapa pengguna untuk menggunakan komputer secara bersamaan. Yang ketiga ada sistem operasi real time.
Jadi sistem operasi real time ini dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan respons yang cepat dan andal seperti kontrol industri dan perangkat medis. Dan yang terakhir ini ada berdasarkan arsitekturnya, yaitu yang pertama ada sistem operasi monolitik, yaitu yang dimaksud dengan sistem operasi monolitik ini semua komponen OS dikemas dalam satu kernel tunggal. Contohnya adalah Windows dan Mac OS. Yang kedua ada sistem operasi mikrokernel. Sistem operasi ini hanya komponen inti OS yang berjalan di kernel, sedangkan layanan lain berjalan sebagai proses pengguna. Contohnya di sini ada Linux dan Unix. Mirip-mirip sedia. Poin ketiga yaitu definisi dan jenis dari teknik pengalamatan. Jadi yang pertama yaitu definisi. Teknik pengalamatan adalah cara yang digunakan oleh CPU untuk menentukan lokasi data dalam memori. Teknik ini penting untuk memastikan bahwa CPU dapat mengakses data benar saat menjalankan program. Nah, di sini berikutnya ada jenis-jenis pengalamatan. Jadi yang pertama itu ada immediate addressing. Jadi pada metode ini tidak ada membutuhkan alamat memori atau register ke tempat untuk alamat operan diisi langsung oleh bilangan operannya. Jadi di sini contohnya kita bisa melihat load tanda pagar 3. Bentuk instruksinya bisa kita lihat pada gambar di samping, yaitu ada opkode dan operan. Pada penulisan ditambah tanda pagar menandakan dia langsung, jadi tidak membutuhkan memori atau register. Yang kedua ada direct addressing. Jadi kita anggap memiliki contoh register dari memori sebagai berikut. Di bagian kirinya alamat dan bagian kanannya adalah datanya. Jadi bentuk instruksi bisa kita lihat pada gambar di samping. Jadi pada gambar di samping ada opkode dan operan. Bisa kita lihat contohnya di sini, let tanda pagar 3 akan menghasilkan ACC 43 karena alamat memori 3 berisi bilangan 43. Jadi pada tabel di samping sudah membuktikan bahwa alamat memori 3 yaitu 43. Jadi di sini di teknik yang ketiga yaitu indirect addressing. Jadi teknik indirect addressing ini alamat operan ditunjukkan secara tidak langsung oleh data yang terkandung pada alamat yang terkandung yang ditunjuk. Pemanggilan alamat operan berupa memori. Jadi instruksinya bisa kita lihat pada gambar di samping. Contohnya di sini, anggap kita memiliki contoh register dari memori sebagai berikut. Contohnya bagian kiri alamat dan bagian kanan adalah datanya. Jadi contohnya di sini kita pakai lot 50 atau bisa dituliskan lot dalam kurung 50. Akan menghasilkan ACC 43 karena alamat memori 50 berisi alamat memori 3, sedangkan alamat memori 3 berisi bilangan 43. Ya, bisa kita lihat pada tabel di samping untuk memastikan apakah benar atau tidak. Jadi pada
Jenis teknik pengalamatan yang keempat ada register addressing. Jadi register addressing ini adalah alamat operan diambil pada alamat register yang ditulis pada instruksi. Biasanya menggunakan huruf tanpa tanda kurung. Instruksinya bisa dilihat pada gambar di samping. Contohnya di sini kita anggap memiliki contoh register dari memori sebagai berikut. Contohnya load D akan menghasilkan 51. Nah, 51 adalah operannya. Bisa dilihat pada gambar untuk memastikan bahwa 51 adalah benar operan dari D. Jadi, yang kelima yaitu register direct addressing. Jadi, contohnya kita anggap memiliki contoh register dari memori sebagai berikut. Contoh load dalam kurung D akan menghasilkan 51. Nah, 51 adalah alamat memorinya, di mana letak operan adalah 7. Bisa dilihat pada tabel di samping. Yang keenam ada displacement addressing. Jadi displacement addressing ini adanya offset tambahan yang menunjukkan besar pergeseran dari alamat memori di depannya. Jadi instruksinya bisa langsung dilihat di samping. Jadi contoh dari displacement addressing ini, anggap saja kita memiliki contoh register dari memori sebagai berikut. Jadi di sini contohnya adalah load dalam kurung D tambah 49 akan menghasilkan 5. Kenapa menghasilkan 5? Karena load D itu 51, sedangkan 51 tambah 49 akan menghasilkan 100. Nah, bisa kita lihat pada tabel 100 ini operannya adalah 5. Dan ini terjadi penambahan 26 yang akan menyebabkan kelebihan. Di sini bisa langsung kita lihat di tabel di samping. Yang ketujuh ada stack addressing, merupakan teknik pengalamatan nol alamat yang menggunakan konsep stack, yaitu tumpukan, yang menggunakan konsep LIFO. Yang kita tahu konsep LIFO itu adalah last in first out, yang artinya terakhir masuk pertama keluar. Instruksi dilihat pada gambar di samping. Saya kira itu saja pemaparan materi dari saya tentang sistem operasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.